Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan Zan Channel ya teman-teman, membahas seputaran pinjol ya teman-teman, khususnya untuk yang legal, khususnya juga untuk yang galbay ya teman-teman ya. Jadi kali ini teman-teman saya akan memberikan apa sih namanya, membagikan pengalaman ya teman-teman ya. Tapi berapa lama DC pinjol kredit pintar akan datang ke rumah. Simak terus ya teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan memberikan update-update informasi khususnya tentang perpinjalan Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dicek ya teman-teman, di sini saya galbaynya itu dari tanggal 7 Maret sampai 7 April itu dengan tagihan yang sampai hari ini sebesar 4.640 yang harus saya bayarkan ya teman-teman ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, guys, saya gagal bayar itu sudah lebih dari berapa sih? Dari sekitar 3 bulanan ya mungkin ya teman. Jadi untuk teman-teman sendiri, ketika kita gagal bayar di aplikasi kredit pintar, apakah DC akan datang ke rumah setelah berbulan-bulan kita gagal bayar teman-teman? Yaitu yang pertama adalah tergantung daerah teman-teman. Jadi ada daerah-daerah yang memang tidak disamperin oleh DC kredit pintar, seperti kota-kota, bukan kota-kota besar ya teman-teman. Yang disamperin itu rata-rata kota-kota besar. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya bukan di kota-kota besar, itu kemungkinannya kecil ya teman-teman untuk disamperin oleh DC. Namun ketika DC pun datang ke rumah kita, jangan takut teman-teman. Tipsnya adalah ketika DC datang ke rumah itu, yang pertama adalah kita terima dia dengan sopan. Yang kedua, tanya ID cardnya teman-teman. Ketika mereka menyampaikan sopan permasalahannya, ajak negosiasi untuk masalah pokok dan sebagainya, itu saya rasa DC tersebut tidak akan macam-macam ya teman-teman ya. Karena kita memang di sini gagal bayar itu bukan berarti kita tidak mau bayar, tapi memang kita nggak ada duit untuk bayar pinjol kita atau tagihan kita, khususnya yang legal ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk yang ilegal ya kita kembali kepada ketentuan dari pemerintah ya teman-temannya, bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Jadi buat teman-teman khususnya yang galbay di aplikasi kredit pintar itu tetap tenang ya teman-teman ya. Kalaupun misalkan dia berada di kota-kota besar, maka ketika DC nyamperin itu yang penting tetap tenang teman-teman. Itulah kuncinya. Karena apa? Karena DC itu tidak melulu sama ya teman-teman ya dengan penagihan di pihak online teman-teman. Dan pun ketika gagal bayarnya sudah di atas sekian bulan teman, apalagi di atas 90 hari, itu sudah berbeda cara menagihnya teman-teman. Tidak seperti di awal-awal ya teman-teman ya, yang dengan segala intimidasi, penekanan, sehingga membuat mental kita menjadi down teman-teman. Ini contohnya teman-teman ya. Kalau sampai hari ini, saya kebetulan memang belum sampai hari ini belum didatengin oleh DC ya teman-teman ya, untuk kredit pintar sendiri. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya, sampai hari ini di tanggal 6 Juni pun masih mereka mengirimkan WA ya teman-teman, penagihan untuk kredit pintar. Namun ini bahasanya sudah berbeda teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya, sangat berbeda dengan yang di awal-awal kita galbay teman-teman. Jadi boleh kita baca langsung ya teman-teman ya. Selamat siang nasabah kredit pintar Nusantara. Perkenalkan, saya Winda dari kredit pintar, mau menanyakan perihal tagihan Anda, kenapa belum dibayarkan? Apakah ada kendala atau kesulitan dalam pembayaran bunga denda yang terlalu besar? Di sini teman-temannya bisa dilihat ya teman-teman ya.
di bawah ini. Selamat siang nasabah kredit pintar, saya Winda. Berikut kami informasikan mengenai rincian tagihan. Nama ini teman-teman, terus tagihan sekitar 4.640 teman-teman. Dari hal tersebut kami akan berikan keringanan. Nah, ini bahasanya sudah berbeda ya teman-teman dibandingkan dengan yang awal ya teman-teman ya. Kalau yang awal-awal itu saya waktu itu menerima dari kredit pintar itu sangat apa sih teman-teman, sangat, ketika kita membaca mungkin kita akan jadi down dengan apa nama tuh, resiko-resiko yang akan kita terima kalau kita gagal bayar pinjol, yang strict OJK lah, yang ditatengin DC dan segala macamnya. Namun ketika kita sekarang ini posisinya sudah di atas 90 hari, maka cara menjaginya seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum didatangi DC khususnya ya teman-teman ya, apalagi yang sudah di atas 90 hari, maka tetap tenang teman-teman. Pola penagihan mereka itu memang sudah berbeda. Mereka akan melemah teman-teman ketika memang kita sudah tidak respon, ataupun di telepon mereka nelpon kita tidak angkat, itu akan melemah sendiri teman-teman. Namun ketika kita berada di kota-kota besar yang memang daerah-daerah itu didatangi oleh DC kredit pintar khususnya, maka ada kemungkinan kita akan disamperin oleh DC ke rumah ya teman-teman ya. Namun selama mereka sopan, ingat, selama mereka sopan, mereka kita terima dengan baik, karena tujuan mereka datang itu hanya untuk menagih, dan itu tugas mereka teman-temannya. Kita tidak bisa apa sih, melarang mereka untuk datang ke rumah untuk menagih, karena memang toh kenyataannya kita punya hutang ya teman-teman ya di aplikasi pinjol khususnya ini kredit pintar ini ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Selamat malam, semoga aktivitas hari ini dapat menjadi berkah untuk Anda. Kami pihak kredit pintar hanya ingin mengingatkan jika segera untuk melakukan transaksi atas tagihan Anda kredit pintar. Jika hari ini tidak bisa diselesaikan, kami tunggu besok untuk kejelasan pembayaran Anda. Mohon berikan info kepada kami bahwa Anda akan segera melakukan pembayaran tagihan di aplikasi kredit pintar. Dengan besar hati kami akan membantu untuk keringanan dan mengirimkan kode virtual account pembayaran Anda. Oke, kode virtual account pembayaran Anda. Jadi begini teman-teman, kalau kita memang sudah punya uang, nego cicilan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan membayar itu melalui DC ya teman-teman ya, harus melalui aplikasi ya teman-teman ya untuk pembayaran angsurannya pun kalau seandainya disetujui oleh cicilan. Namun kalau kita memang sudah punya uang cash dan cukup, itu pun juga tetap harus melalui virtual account ya teman-teman ya, dan minta keringanan. Kalau bisa itu bayarlah pokoknya saja sesuai yang kita terima ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Promo super, gunakan kesempatan keringanan ini. Cukup pembayaran pokok lunas, segera cek aplikasi Anda dan penghapusan bunga dan data tagihan Anda. Salam hangat kredit pintar. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, kalau sudah di atas 90 hari lah khususnya ya teman-teman ya, kita anggap seperti itu, maka cara menagih, pola-pola bahasa yang digunakan oleh pinjol legal khususnya itu ya teman-teman ya, sudah berubah menjadi agak lemah, bukan agak lemah sih, mulai lemah gitu ya, bukan lemah apa, lebih santun lah bahasanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih galbay di aplikasi dan memang masih belum didatangi didatangi DC ya teman-teman ya, baik aplikasi apapun ya teman-teman ya, itu yang jelas yang legal, itu tetap tenang teman-teman. DC itu datang ke rumah hanya untuk menagih, menjalankan tugas, itu aja prinsipnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ini teman-teman, nggak perlu harus gimana gitu. Lalu yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya adalah kita sendiri ya teman-teman ya, ketakutan kita itu yang jadi masalahnya. Pun kalau kita datangin DC, kalau nggak ada duit gimana ceritanya, mau dibayar pakai daun pun nggak bisa juga gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah apabila orang-orang terdekat Anda itu belum mengetahui, maka jujur dengan keadaan ya teman-teman ya, jujur dengan keadaan kita terlibat hutang pinjol sekian, pinjol di mana saja. Jangan ceritakanlah teman-teman dengan orang-orang terdekat kita, istri ke suami, suami ataupun ke istri. Jadi
kita mendapatkan support teman-teman, karena yang diperlukan oleh orang-orang yang gagal bayar pinjol itu adalah yang pertama sekali adalah support dari keluarga atau dari orang-orang terdekat, sehingga ketika ada support, mau ada DC mau ada nggak ada DC itu tidak jadi persoalan lagi teman-teman, karena kita sudah ada tempat, maksudnya penguat, artinya penguat hati kita, yang mendorong hati kita untuk tetap kuat gitu ya teman-teman ya. Itulah yang jadi kunci dari permasalahan pinjol. Karena pinjol itu sekali lagi teman-teman itu adalah masalah hutang piutang. Namun karena posisinya kita mencari apa sih namanya teman-teman, kita berhutang, apalagi kita sampai mencari apakah ini DC datang ke rumah atau ini DC yang aplikasi ini datang ke rumah atau tidak, maka itu tidak akan bisa apa sih namanya mengisi, artinya menemukan jawaban yang membuat kita puas, karena ketika kita bertanya DC datang ke rumah di satu tempat, maka di tempat yang lain itu akan jawabannya akan berbeda-beda teman-teman ya. Jadi yang terpenting adalah kembalikan dulu hidup kita yang dulu, yang mana sebelum kita terlibat dengan pinjol ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman ya untuk informasinya. Jadi buat teman-teman, semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan untuk membayar hutang pinjol dan terbebas dari hutang-hutang yang ada di pinjaman online legal khususnya teman-teman ya. Tetap semangat, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.